Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eldinus Samuelailai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi atau jurusan akuntansi. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Teori Akuntansi 2, di mana topik yang saya presentasikan kali ini yaitu Financial Accounting Disclosure. Mudah-mudahan pemaparan ataupun pembahasan yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian daripada Financial Accounting Disclosure. Nah, kalau misalnya Financial Accounting Disclosure ini atau pengungkapan merupakan upaya transparansi perusahaan ataupun entitas dalam menyajikan informasi baik itu keuangan ataupun non keuangan. Nah, kepada para user. User dalam hal ini adalah para pengguna dari informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Kemudian kalau kita lihat pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian atau rilis informasi, sedangkan menurut para akuntansi memberi pengertian secara terbatas yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Jadi inilah pengertian daripada Financial Accounting Disclosure atau pengungkapan. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis disclosure atau pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, kontingensi, metode persediaan, jumlah saham yang beredar, dan ukuran alternatif, misalnya pos-pos yang dicatat berdasarkan historis cost. Adapun jenis pengungkapan yang digunakan perusahaan untuk memberikan informasi kepada stakeholder berupa yang pertama kita lihat pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Yang artinya di mana pengungkapan wajib ini atau mandatory disclosure ini yaitu pengungkapan merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Namun sebelum dikeluarkan keputusan ini atau Ketua BAPEPAM nomor 38/PM 1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai laporan tahunan, bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Jadi inilah jenis yang pertama yaitu pengungkapan atau jenis disclosure dalam pengungkapan laporan keuangan. Selanjutnya kita lihat jenis pengungkapan yang kedua yaitu pengungkapan sukarela. Nah, maksud daripada pengungkapan sukarela ini adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Jadi inilah pengertian daripada pengungkapan sukarela. Kemudian kita lihat perusahaan akan melakukan pengungkapan melebihi kewajiban pengungkapan minimal jika mereka merasa pengungkapan semacam itu akan menurunkan biaya modalnya atau jika mereka tidak ingin ketinggalan praktik pengungkapan yang kompetitif. Sebaliknya kalau kita lihat perusahaan akan mengungkapkan lebih sedikit apabila mereka merasa pengungkapan keuangan akan menampakkan rasa rahasia kepada pesaing ataupun menampakkan isi buruk perusahaan di depan berbagai pihak. Jadi inilah pengungkapan yang dimaksud dengan pengungkapan sukarela. Dengan adanya pengungkapan sukarela ini, maka upaya untuk berkomunikasi secara efektif dengan pembaca asing karena tidak adanya standar akuntansi di pelaporan yang diterima secara internasional. Jadi inilah pengungkapan sukarela. Kemudian kita lihat 3 konsep disclosure atau pengungkapan. Yang pertama kita lihat yaitu adequate disclosure atau pengungkapan cukup. Nah, konsep yang sering digunakan adalah adequate disclosure, yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
Kemudian yang kedua, konsep pengungkapan yang kedua itu fair disclosure atau pengungkapan secara wajar. Fair disclosure ini adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Nah, yang ketiga yaitu kita lihat full disclosure atau pengungkapan penuh. Nah, yang dimaksud dengan full disclosure ini adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Kemudian kita lihat pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Kalau kita lihat menurut Henry Scan berpendapat terlalu banyak informasi akan membahayakan karena atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Jadi inilah tiga konsep pengungkapan tersebut. Selanjutnya kita lihat tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang pertama kita lihat yaitu menurut Cariri et al 2007 382 mengatakan bahwa tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan yang pertama yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Kemudian yang kedua, tujuan pengungkapan yang kedua menurut Cariri ini memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya menilai jumlah pengakuan tentang penerimaan kas bersih. Selanjutnya yaitu memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Kemudian menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performance keuangan suatu perusahaan selama satu periode. Kemudian yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Kemudian yaitu untuk membandingkan antara perusahaan dan antar tahun untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Kemudian yang terakhir kita lihat pengungkapan dalam laporan menurut Cariri ini yaitu untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. Jadi inilah tujuan pengakuan dalam laporan keuangan menurut Cariri et al. Nah, kalau kita lihat selanjutnya yaitu manfaat pengungkapan atau disclosure laporan keuangan. Nah, tujuan dari pengungkapan oleh perusahaan bermanfaat untuk beberapa kepentingan yaitu oleh perusahaan pencari laba atau profit making enterprise berdasarkan pada 3 kategori kepentingan, yaitu kepentingan perusahaan, kepentingan investor, dan kepentingan nasional. Jadi ini manfaat pengungkapan laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat yang pertama yaitu manfaat bagi kepentingan perusahaan adalah dapat diperoleh biaya modal yang lebih rendah yang berkaitan dengan berkurangnya resiko bagi investor dan kreditor. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu bagi investor, pengungkapan bermanfaat untuk mengurangi resiko informasi berupa pengurangan kesalahan pembuatan keputusan investasi sehingga investor menjadi lebih percaya kepada perusahaan yang memberikan pengungkapan secara lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu kita lihat yaitu bagi kepentingan nasional. Nah, bagi kepentingan nasional yaitu berupa adanya biaya modal perusahaan yang rendah dan lebih rendah oleh perusahaan. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, kesempatan kerja meluas, dan pada akhirnya standar kehidupan secara nasional akan meningkat pula. Jadi inilah manfaat ketiga pengungkapan dalam laporan keuangan ini. Kemudian kita lihat tujuan-tujuan dari pengungkapan ini yang selanjutnya yaitu menurut Belkaoui mengatakan bahwa tujuan dari pengungkapan ini yang pertama yaitu untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut di luar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Jadi inilah yang pertama menurut Belkaoui. Yang kemudian selanjutnya yang kedua yaitu untuk menguraikan hal-hal yang diakui
dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat bagi hal-hal tersebut. Yang ketiga, untuk memberikan informasi akan membantu investor dan kreditor menilai risiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui. Yang keempat, yaitu untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 1 tahun dan diantara beberapa tahun. Yang kelima, yaitu untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk atau keluar di masa mendatang atau di masa depan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, yaitu untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka. Jadi inilah tujuan-tujuan dari pengungkapan menurut BLKOI. Selanjutnya kita lihat metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement atau laporan keuangan beserta informasi lain yang berpaut atau menurut Suarjono tahun 2010. Nah, Suarjono ini menyatakan bahwa metode-metode yang dipakai dalam pengungkapan adalah yang pertama, yaitu post statement atau laporan keuangan, yaitu informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statement atau laporan keuangan dalam bentuk post atau elemen statement keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian atau jenis statement, format statement, penilaian dan penyajian, klasifikasi pos dan susunan pos. Jadi statement meliputi neraca, statement laba rugi, dan statement perubahan ekuitas, dan statement aliran kas. Jadi inilah metode pengungkapan menurut Suarjono. Kemudian yang selanjutnya menurut Suarjono ini bahwa mengatakan catatan kaki atau footnotes atau catatan atas statement keuangan atau notes to financial statement merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk post atau elemen statement keuangan. Nah, catatan atas statement keuangan menjadi bagian integral dari statement keuangan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya menurut Suarjono ini bahwa pengungkapan adalah penjelasan dalam kurung. Nah, penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos atau elemen dapat disajikan cara untuk mengungkapkan informasi. Metode akuntansi makna suatu istilah, ketermasukan suatu unsur, penilaian alternatif, dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Jadi inilah pengungkapan menurut Suarjono ini. Baik teman-teman, mungkin sekian daripada presentasi saya tentang ujian mata kuliah teori akuntansi 2 tentang financial accounting disclosure. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jika ada penjelasan ataupun yang kurang spesifik atau kurang jelas atau kurang paham, saya secara pribadi mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.